Padiluan wak laki-laki mengganti. Kan payah ceritanya itu. Inilah makanya kalau di wirid ayah-ayahku sampaikan itu. Kalau pengen kali misalnya mengganti, umpamanya mengganti ya kan Pak Lubis. Ya. Umpama pengen kali mengganti. Karena kalau di luar meninggal ibu, bolehnya wak laki-laki ini mengganti. Oh, kalau di luar nih ibu misalnya, kan tak tahu kita siapa di luar. Di luar lah orang ibu misalnya, bolehnya wak laki-laki ini mengganti. Boleh, rapat gigi ibu itu ya kan, boleh. Tapi banyak orang yang tak mengikhlaskan ayahnya kawin lagi. Pertama, dan itulah yang mungkin sering menjadi permasalahan adalah belum lagi dibagi ayahnya pembagian harta yang punya omaknya ya, belum lagi siap dibagi, udah pengen dia kawin. Anak-anak ini kan takut. Maafnya, anak-anak ini kan kadang-kadang takut ini omak pengganti nih yang hendak menguras saja nih. Ini biasanya kadang-kadang mau gitu anak-anak tuh. Nanti kawin lagi ayah, surat tanah sama dia, golang omak sama dia, semua sama dia. Terakhir tak setuju. Anak-anak kalau ayahnya kawin lagi. Makanya bapak-bapak, khusus ayah-ayah, saya sampaikan di mana-mana saya sampaikan. Tak sedikit anak yang rusak hubungan sama ayah gara-gara begitu. Tapi kalau seandainya meninggal omak, udah ada berapa bulan atau berapa tahun, ini kan wak laki-laki kasihan ini bu. Tidur sendiri, makan sendiri, menonton TV sendiri, ngopi sendiri, semua sendiri. Perlulah dia ada kawan-kawani. Kalau diharapnya anak, berapa lama lah anak bisa mendampingi dia? Kalau diharapkan pembantu, batasan manalah pembantu bisa mengurusnya. Apalagi kalau maaf-maafnya sudah ada sakitnya, mesti dibawa dia ke kamar mandi, masalah auratnya kan bahaya. Jadi kalaupun kepingin kali, ya maka saya sampaikan kalau bisa selesaikan dulu. Kumpulkan anak-anak, undang orang untuk makan malam. Ada 4 anaknya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Datang kamu malam ini makan malam kita, udah lama tak lama makan malam kita sama-sama. Undang, begitu diundang, siap makan. Semua harta inventarisir, ya, semua harta inventarisir. Gimana caranya? Didata. Apa saja harta mesti dibedakan ya Bapak Ibu. Bedakan mana harta bawaan suami, mana harta bawaan istri, mana harta bersama. Nanti kalau kita bawa nanti ke pengadilan agama, ada namanya harta bersama, harta gonogini. Harta gonogini, harta bersama. Apa harta bersama itu Ustaz? Harta bersama itu Bapak Ibu adalah harta yang didapat setelah pernikahan. Harta masing-masing. Bapak tuh sebelum dia menikah sama ibu udah ada tanahnya 1 ranting, udah ada keretanya, ya. Ibu tuh sebelum menikah udah ada golangnya, udah ada paunnya. Apa lagi bu? Udah ada dapat ibu dari warisan ayah kebetulan ayah ibu itu sudah meninggal, udah dapat dia bagian misalnya kos-kosan 3 pintu. Ini harta ibu, ini harta bapak. Mana yang harta bersama? Setelah orang itu menikah, barulah membangun rumah, barulah membeli Innova, barulah punya ladang 3 hektar. Ini harta bersama. Bagaimana dengan harta bersama ini? Dibedakan. Misalnya yang di luar meninggal adalah wak laki-laki. Wak laki-laki lain ya. Tadi wak perempuan udah. Ini wak laki-laki pula lah yang di luar meninggal. Begitu meninggal wak laki-laki, ini wak perempuan lah. Tadi soalnya mencontohkan mau kawin lagi ini kan.
meninggallah wak perempuan. Pada saat wak perempuan meninggal, ibu itu meninggal, maka si ayah menyampaikan terbuka kepada anak. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Omang, ayah sampaikan sama kamu, sebelum ayah menikah sama omakmu, ayah sudah punya kereta. Itulah keretanya, masih ada. Sudah punya kaplingan. Itulah yang sekarang, inilah sertifikatnya. Di tanah ini, di jalan ini sertifikatnya. Ini harta ini, biar tahu kamu, ini ayah dapat sebelum ayah menikah sama omakmu. Sedangkan omakmu sebelum menikah sama ayah, udah ada harta warisan dari ayahnya. Apa dia? Inilah kos-kosan 3 pintu, ada paunnya, tunjukkan paunnya. Ada lagi golangnya, inilah golangnya. Inilah yang dibawa omakmu waktu menikah sama ayah. Udah, setelah itu barulah apa yang ayah sama omak dapat setelah kami menikah. Inilah rumah ini. Ini rumah ini, biar tahu kamu, ayah menikah tahun 70. Ya, kemudian rumah ini ada sekitar tahun 73. Ladang kami beli tahun 87. Ya, mobil kami beli tahun 2000. Inilah semua harta. Jadi sekarang kita hitung semuanya. Caranya ibu, caranya pak, nominalkan kira-kira berapa harta itu kalau seandainya diuangkan. Ibu tuh tadi ada paunnya, berapa gram? Berapa gram biasanya paun ibu? Oh bu, paun ibu biasanya berapa gram? 10. Sampai 10. Sampai 10. Sekarang 1 gram berapa bu? 1,7. Berarti 1,7 kali 10 sekitar berapa itu? Berapa bu? 117 juta. 17 juta. Dah, paun ibu 17 juta, bolang ibu 50 juta. Ya kan? Inilah harta bawaan ibu. Satu lagi ada kos-kosan 3 pintu. Itu kalau diduitkan 300 juta. 300 tambah 50 tambah 17, 367. Itu harta ibu pribadi. Udah, apalagi kata ayahnya, ini harta bersama kami, kita hitung. Rumah kan bisa ditengok NJP-nya bang. Misalnya kalau rumah di Kampung Baru ini, satu rumah sekarang berapa? 700, ya kan? Satu rumah misalnya 700 rumah. Apalagi Innova tahun 2000 berapa kira-kira? 100 lah kita bikinnya. 700 tambah 100, 800. Ada ladang 3 hektar. Kita bikinlah 3 hektar itu harganya 1M. Ya kan? Berarti 1M tambah 700 tambah 100. 1,8. 1,8 M lah harta bersama. Harta si bapak pribadi ini enggak dihitung. Ya. Kereta dia, tanah dia yang satu rantai sebelum menikah ini enggak dihitung. Yang dihitung punya ibu itu pribadi karena dia sudah meninggal, sama harta bersama. Harta bersama ini menurut kompilasi hukum Islam. Kita cerita menurut kompilasi hukum Islam ya Bapak Ibu. Kalau kita cerita syariat, cerita faraid aslinya hukum Islam klasik, tidak ada istilah harta bersama di dalam hukum Islam klasik. Ya, kalau kita kaji secara ilmu faraid Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada harta bersama dalam Islam. Ya, bagian istri nanti berapa bagian istri? Istri itu cuma 2 bagiannya. Imma bisa dia 1/4 atau bisa 1/8. Itu saja. Sama apa yang dikasih suaminya sewaktu masih hidup, itu milik dia.
kalau kita mau ikut kaji fikih klasik. Misalnya selama hidup ibu dibelikan cincin, ibu dibelikan golang, ibu dibelikan kaplingan atas nama ibu. Kemudian dibelikan lagi apa? Semua dibikin atas nama ibu. Tapi nanti itulah bagian ibu. Tidak ada lagi cerita harta bersama kalau di fikih klasik. Makanya nanti Bapak Ibu, kalaupun nanti ada ustadz guru kita yang mengatakan bahwa tidak ada kompilasi hukum Islam, betul, jangan pernah dibantah. Tapi karena saya alumni dari UIN Sumatera Utara, ya, karena kita juga memahami bahwa kompilasi hukum Islam itu adalah ijtihad ulama Indonesia. Bahkan kalau Profesor Pagar Hasibuan mengatakan bisa jadi kompilasi hukum Islam ini adalah mazhab Indonesia, fikihnya Indonesia. Karena melihat berbagai permasalahan fikih yang ada di Indonesia, sekitar tahun 80-an Presiden Soeharto mengumpulkan semua profesor guru besar untuk merumuskan satu fikih Indonesia. Dibuatlah namanya kompilasi hukum Islam yang digunakan di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Jadi kalau nanti kita Bapak Ibu, na'udzubillah, kalaulah nanti terjadi perselisihan dalam pembagian harta waris, dibawalah ke pengadilan agama, maka pengadilan agama tidak memakai fikih klasik, tapi memakai kompilasi hukum Islam. Apa yang dipakai? Harta bersama. Jadi harta bersama bagaimana? Bagi dua dulu. Jadi tadi hartanya 1,8 M. 1,8 dibagi dua berarti 900 juta. Maka suami dapat 900 juta, istri dapat 900 juta. Berarti ibu yang meninggal ini, harta yang mau dibagi dari dia 900 juta, tak jadi membelikan papan tulis pula ya. Nah, kemarin aku bilang papan tulisnya mana bagian ibadahnya. Udah nantilah. Agak besar punya dia, nanti belikan dia apa? Udah masuk abang ke Azko yang baru udah. Yang di Homesmart, Azko udah sampai ibu di situ. Yang baru buka di Homesmart itu ada papan tulis berdiri cantik dia, aku tengok harganya 1,2 juta. Ya, nanti kalau ada rezeki orang ibu mau ada yang berinfak 1,2 juta ya, nak dia papan tulisnya aku tengok udah ada cagaknya, udah togak dia. Biar enak kita, karena paroid ini kalau menghayal-hayal yang payah ini menghitungnya ini macam mana matematika menghayal. 900 tambah berapa tadi yang dibawa ibu ini tadi? Kan udah lupa bukan? Berapa tadi poundnya, berapa tadi golangnya? 300. Udah kita genapkan lah harta ibu ini mulai dari golangnya, emasnya sampai tadi harta bersama 900 yang bagian dia, 100 harta yang dibawanya sebelum menikah, berarti 1 M. Ya Bu, 1 M lah ini yang harta ibu tuh. Harta bersama tadi 900, harta pribadi dia golangnya sama apanya kita bikinlah umpama 100, berarti 1 M yang mau dibagi dari ibu yang meninggal nih. Udah, jadi si bapak menyampaikan, jadi bagian harta omakmu adalah 1 miliar. Inilah sertifikatnya, inilah surat-surat golang, surat-surat golangnya, emasnya. Udah, inilah dia semuanya. Tuh, sekarang kita bagi. Ayah, si suami tadi, si suami sudah dapat setengah daripada harta bersama plus 1/4 bagian dari istri. Istrinya meninggal, 1/4 dari 1 M. 1/4 dari 1 M. Berapa itu Bu? 200 lempul. Berarti suaminya
Yang 900 juta tadi pembagian harta bersama, kemudian 250 juta bagian dia dari istrinya. Dapat dia berarti 900 tambah 250 juta. Inilah bagian ayah. Ayah berhak 1/4 dari omakmu, karena dalam Al-Quran, walakumur rubu'u mimma tarakna illam yakul lahun in kana lahunna walad. Bagian kamu laki-laki, suami-suami, adalah 1/4 dari harta istrimu apabila istrimu punya anak. Ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Tapi apabila istrimu tak punya anak, maka bagian suami adalah 1/2, 1/2 dari harta ibu. Kalau ibu meninggal, ibu itu tak punya anak, maka suami ibu dapat 1/2. Kira-kira kalau 1/2 harta ibu sama dia, dibuatnya apa itu, Bu? Ibu tak punya anak, dapat pula dia 1/2. Untuk apa itu, Bu? Modal lah. Membuat boru. Dah. Jadi itu bagian suami, 900 juta harta bersama plus 1/4 dari harta istri, 250 juta. 900 tambah 250, 1,150 M. Itulah yang punya bapak itu. Sisanya berarti 1 M kurang 250 tinggal 750 juta. 750 juta, anak 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Yang 2 laki-laki ini, 1 laki-laki dihitung 2, karena bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Berarti kalau 2 laki-laki 2 kali 2 4, tambah 2 perempuan 6. Berarti 750 juta dibagi 6. Berapa itu, Pak? Oh, Bu. 750 juta dibagi 6. Bagikan dulu. 125 juta. Maka 1 anak perempuan dapat 125 juta, 1 anak laki-laki dapat, kalikanlah 125 kali 2 berarti 250 juta. Berarti anak laki-laki dapat 250 juta, anak perempuan dapat 125 juta. Nah, bagikan sama anak-anak, Pak. Ini kan ceritanya tadi bapak tuh yang membagi. Nah, kau Butet, ya, buru, kau 125, 125. Kau Cok, 200 limpul. Nah, ambil sama kamu surat-surat ini. Terserah, ondak dijual, ondak kamu membayari, terserah. Udah mulailah senyum orang tuh. Karena sudah terbayang sama Roma 250 jam. Jadilah aku ganti mobil ini, ya kan? Mak 125. Jadilah aku menambah membeli ladang. Sudah senyum ini. Begitu sudah senyum anak-anak tuh, barulah dibilang jadi begininya. Jadi teringatnya, kamu kan sudah sibuk semua, mengurus istri, mengurus anak, pekerjaan. Jarang kamu main-main menengok ayah. Nada mengurus-urus ayah, makan ayah pun kamu tengoklah. Jadi ya, kebetulan di depan rumah kita ini kan ibu itu pun jandanya itu kata. Ibu itu pun kebetulan jandanya itu. Kamu tengoklah, kan eloknya ibu itu begini. Aku pada setiap hendak ke masjid tak tengok-tengokku juga katanya. Jadi macam manalah adalah rencana ayah supaya ada kawan ayah di masa tua. Rencana hendak kawin ayah. Begitu dibilang ayah tu pula hajatnya tadi, udah tak pala melawan lagi anak-anak tu. Kenapa? Bagian orang tu sudah aman. Tinggal macam mana orang tu berbakti. Karena pernah kejadian pikir bapak pula. 3 anak laki-laki itu, 3 anaknya, 3-tiganya berhasil
Satu menjadi pengusaha sukses di Jakarta. Satu lagi pengusaha hotel di Medan. Satu jadi pengusaha travel, satu pengusaha hotel, yang paling kocik lah di rumah mengurus ladang. Kebetulan ladang uak itu ada 50 hektar. Ya, ditengok udah meninggal rumah orang tuh bayar, begitu meninggal rumah orang tuh terus tak ada semangat uak laki-laki. Lomas dia bayar. Terakhir datang anaknya pula yang pengusaha travel. Udahlah ya, berangkatlah dulu ayah umroh. Diumrohkannya ayahnya. Begitu pulang umroh, enggak juga semangat. Udahlah ya, baliklah ke Medan. Di sinilah dulu tinggal ayah. Oh enggak, di kamar yang mana ya tinggal-tinggallah. Yang PPIP yang paling patennya tinggallah ya. Di kamar hotel tuh dia seminggu. Enggak juga ada semangatnya. Itulah kalau sudah tak ada pula istri. Iya. Terakhir datang anak yang paling bocil, pikir apa? Oh ya, pulanglah ya ke kampung. Apa itu? Pulanglah ayahnya. Nggak ada sehat-sehat ayah ku tengok umroh ke hotel. Nggak ada sehat-sehat ayah ku tengok. Jadi ini ya, besok aku mau membuat penyantunan dari zakat kita. Ku undang 50 janda-janda di kampung kita. Mendengar janda itu Ustaz pengadilan mulai merah muka uak itu. Balik lagi semangat. Iyalah katanya. Diundanglah bu penyantunan duafa janda-janda. Iya kan, pembagian santunan. Begitu datang janda-janda itu, kalau uak itu pun sudah sonyong saja dia. Nah, terakhir apa dibilangnya? Memang kaulah anak yang berbakti sama orang tua, katanya. Kaulah anak yang paling berbakti sama orang tua. Kenapa? Paham dia mau ayahnya. Iya, paham dia mau ayahnya. Kalau yang lain pula umroh, hotel, apa yang nginap di hotel nggak ada yang mengawali. Rupanya itu juga ya. Iya kan? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, udah jelas ya. Jadi kalau seandainya meninggal, kalau ada hajat hendak mengganti, begitu caranya. Ini bukan mengajari, mengasih tahu. Kan begitu. Abu. Nah, jelas ya. Jadi 2 bulan yang lalu kita sudah sampaikan harta. Kalau kita meninggal dunia, maka ada 5 yang berkaitan dengan harta itu. Ya, yang pertama dari harta itu urus jenazahnya, itulah memandikan, mengkafani, menggali kubur, semua pengurusan jenazah ambil dari harta si mayit. Yang kedua, hutang dia sama manusia, hutang dia sama Allah. Hutang sama Allah kemarin sudah kita bahas. Nazar, zakat, ya, semua yang berkaitan dengan hutang sama Allah bayar. Fidyah puasa yang belum dibayar, bayarkan. Yang ketiga, utang sama manusia. Ya, berapapun utang awak sama manusia, selesaikan. Jangan sampai meninggal awak belum dibayar utang. Yang keempat, Bapak Ibu, ya, yang keempat, harta apabila kita meninggal dunia ada hak wasiat. Apa Bu? Wasiat. Wasiat di sini wasiat harta ya Pak. Jangan awak bayangkan wasiat itu omam. Nanti kalau meninggal ayah, elo-elo kamu ya. Jangan pada begaduh-gaduh kamu ya. Ya, ini tanah depan rumah kita ini jangan kamu jual. Kenapa ya? Bukan tanah kita ini katanya. Iya, kan kamu jual ini katanya. Dah, jadi itu bukan wasiat yang dimaksud. Wasiat yang dimaksud kita di sini ini karena cerita harta, wasiat berupa harta. Izin maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak karena orang yang tidak paham tentang bagi waris ini. Berwasiat dia sebelum meninggal. Nanti kalau meninggal ayah sama oma sudah tak ada lagi kami.
ini rumah kita ini jangan kamu jual ya. Rumah ini jangan kamu jual. Inilah rumah gadang, rumah godang, rumah kita bersama. Siapapun boleh tinggal di sini. Jangan kamu jual ini. Boleh begitu. Boleh begitu, Bu. Sementara harta waktu cuman itulah. Cuman rumah itulah hartanya. Meninggal ayah mak jangan kamu jual lagi. Jadi apa lagi yang tidak dibagi? Atau seandainya berwasiat dia, kalau seandainya nanti ayah mak meninggal, ini rumah kita ini untuk adik kamu yang paling kocik. Dia yang bakal tinggal di sini. Bolehkah seperti itu? Mana boleh. Sempatlah cuman itulah harta. Dibilanglah rumah tu untuk adik yang paling kocik. Kira-kira kalau awaklah jadi abangnya, dongkol enggak di sini, Bang? Enak kali dia. Siapa kali dia sama-sama anak ayahnya dia, montanglah dia anak paling kocik, disayang-sayang. Terakhir apa Bapak Ibu? Karena tidak bijaksananya orang tua dalam pembagian harta, itulah yang menyebabkan begaduh adik-adik itu. Begaduh anak-anak itu. Udah kalau mau wasiat, meninggal ayah mak bagi kamu harta secara paroid. Kalau tak paham kamu undang ustaz. Ya, kalau kira-kira banyak kali yang tidak dibagi itu panggil kian notaris. Bagi itu baru. Ini tidak boleh. Makanya wasiat yang saya maksud ini Bapak Ibu, wasiat berupa harta yang begitu itu tidak dibolehkan. Meninggal nanti ayah mak, ini rumah untuk adikmu paling kecil, ini rumah jangan kamu jual. Ya, kenapa bisa sampai seperti itu keluar cakap dari orang tua? Karena tak pernah mengaji paroid, karena tak mengerti ilmu paroid pembagian waris. Jadi setelah ini nggak ada lagi wasiat begitu. Wasiat kita adalah bagi sesuai syariat Islam. Oh Ustaz, awak yang namanya anak, orang bapak ibu lah mungkin yang lebih paham ya. Adanya kadang anak-anak itu memang agak lebih sayang ibu sama dia. Ada begitu? Ada ya. Dia yang lebih perhatian, dia yang mengurus awak. Mau kadang-kadang begitu. Onda ibu lebihkan sama dia. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi waktu masih ibu hidup, itu pun jangan sampai nampak kali. Kalau sempat sampai nampak kali, itulah yang membuat kecemburuan nanti, rusuh. Ya, anda ibu belikan misalnya dia mobil atau ibu kasih dia modal usaha, sempatlah itu ketahuan sama abangnya atau sama adiknya, rusuh lah itu. Iya, begaduh lah itu. Apa kali omak sama dia ku tengok, awak sama-sama anak omaknya, kenapa dia dikasih modal usaha kita tidak? Kan begitu jadi. Makanya hati-hati, bersikap adillah kepada anak, jangan pilih kasih. Hati-hati, bisa jadi durhaka anak tuh karena orang tua yang tidak bijaksana. Maka Bapak Ibu, baru yang keempat ini tadi adalah wasiat. Wasiat di sini adalah wasiat berupa harta. Wasiat ini Bapak Ibu bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa mubah, bisa haram. Kapan dia wasiat itu menjadi sunnah? Sunnah liman taroka malan kasiron. Sunnah Bapak Ibu berwasiat kalau banyak harta itu. Kalau banyak harta awak, sunnahlah berwasiat. Nanti kalau omak meninggal, ya, nanti sebagian harta omak kasihkan kamu dulu ke masjid supaya siap renovasi masjid kita itu. Itu wasiat boleh. Kalau banyak hartanya, makruh. Makruh artinya dibenci. Siapa yang dimakruhkan berwasiat? Li faqirin lahu warathatun fuqara. Ya. Miskin, ahli warisnya pun miskin. Gubuk itulah cuman punya dia, hendak berwasiat pula lagi dia. Sementara anaknya pun gawat.
Begitu tahu siapa bertingkah awak ya kan Pak. Ya, lebih daripada ke orang lain dikasih elok sama anak. Makanya kalau orang miskin makruh berwasiat kepada orang lain. Yang ketiga, mubah